Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, perkenalkan nama saya Galen Primananda. Saya akan mengajar matematika tentang bilangan untuk kelas 7 di semester 1 ini. Baik, kita mulai. Yang pertama tentang bilangan. Khusus yang mempunyai modul ini bisa kalian sambil membukanya ya. Bab 1, bilangan. Pernahkah kalian memperhatikan termometer? Coba amatilah termometer pada gambar di samping. Apa yang terlintas pada pikiran kalian setelah mengamati termometer tersebut? Ya, pasti banyak ya. Ada yang mungkin untuk suhu panas, Pak, dan lain-lain. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu zat. Pada pengukuran menggunakan termometer untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Digunakan tanda negatif. Kalau untuk yang di bawah 0 digunakan tanda negatif. Strip yang di depannya ini namanya negatif. Selama bulan Januari, suhu tertinggi di kota Berlin, contohnya di Jerman, itu 2 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat Celcius, dan suhu terendah 3 derajat Celcius di bawah titik beku. Bilangan apakah yang digunakan untuk kondisi cuaca seperti di kota Berlin? Cukupkah bilangan asli atau bilangan caca untuk menyatakan kondisi suhu tersebut? Perhatikan uraian berikut ini. Untuk suhu 2 derajat Celcius di atas titik beku atau 0 derajat Celcius biasa ditulis plus 2 derajat Celcius atau tanda seperti ini ya. Atau 2 derajat Celcius gitu saja. Sedangkan untuk suhu 3 derajat Celcius di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius biasa ditulis negatif atau strip 3 derajat Celcius. Bilangan positif ini, positif 2 dan negatif 3 adalah contoh bilangan bulat dan berturut-turut disebut bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Dalam kurung dibacanya ya. Plus 2 ini dibaca positif 2 dan seperti ini dibaca negatif 3. Agar lebih jelas, mari kita pelajari materi berikut dengan seksama. Nih. Modul yang selanjutnya yaitu mengenal bilangan bulat. Nah, sewaktu di sekolah dasar kalian pasti juga sudah mengenal ya bilangan bulat. Nanti setelah kalian mengamati ilustrasi di atas, nah nanti kalian baca ilustrasinya ini. Kalian tentu sudah ingat tentang bilangan bulat. Untuk menambah pemahaman kalian tentang bilangan bulat, pelajarilah materi berikut dengan sungguh-sungguh. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Bilangan negatif itu dimulai dari 0 ke kiri ya, kalau di garis bilangan. Negatif 2, negatif 3, negatif dan seterusnya, maksudnya titik-titik ini ya. Negatif 2, negatif 1. Negatif 1 sama negatif 2 itu lebih besar yang negatif 1 ya. Dan seterusnya, misalkan negatif 100 sama negatif 3 lebih besar yang negatif 3. Bilangan 0 dan bilangan positif yaitu 1, 2, dan seterusnya. Maka kumpulan bilangan bulat sama dengan seperti ini dan seterusnya, koma negatif 2, koma negatif 1, koma 0, koma 1, koma 2, koma titik, dan seterusnya. Contoh besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan bulat adalah termometer. Nah, termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda atau zat. Tokohnya di bilangan bulat ini adalah Leonardo da Pisa ya. Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano adalah lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci. Adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci ya. Ini adalah penemu bilangan Fibonacci. Leonardo berperan dalam mengenal sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Bapak dari Leonardo, Guglielmo atau William, mempunyai nama panggilan Bonanzi yang artinya bersifat baik atau sederhana. Setelah meninggal, Leonardo sering disebut dengan nama Fibonacci dari kata Filus
Bonansi anak dari Bonansi. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah letak bilangan bulat pada termometer adalah sebagai berikut. Kalau ini namanya garis bilangan ya. Garis bilangan, saya jelaskan di line ya. Jadi garis bilangan itu, nah misalkan gini seperti ini. Letak 0 itu ada di tengah-tengah, kemudian ada seperti ini. Nah, kalau semakin positif, itu semakin ke kanan, bilangannya semakin positif. Kalau ke kiri, bilangannya semakin negatif. Nanti boleh sama dicatat ini ya. Nah, ada tandanya seperti ini. Ini yang horizontal ya. Ini 0, kemudian 1, terus 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini juga gitu, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan itu semakin positif, dan semakin ke kiri itu semakin negatif. Nah, kemudian yang saya bicarakan tadi, kalau bilangan bulat negatif itu negatif 4 sama negatif 2. Contohnya ini ya. Ini besar yang mana? Besar yang negatif 2. Kalau yang positif kan seperti ini, 4 sama 2 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 4. Oke, mungkin seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kalau letak bilangan bulat pada termometer adalah sebagai berikut. Ya, letak bilangan bulat adalah sebagai berikut. Kemudian ada, kalau dengan garis bilangan horizontal seperti ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau vertikal ke bawah ya, ke bawah itu semakin negatif, ke atas semakin positif. Dengan garis bilangan vertikal, dari gambar di atas terlihat bahwa nilai sebuah bilangan pada garis bilangan 1, makin ke atas itu makin besar nilainya. Sebaliknya, makin ke bawah makin kecil nilainya. Yang kedua, makin ke kanan makin besar nilainya, sebaliknya makin ke kiri makin kecil nilainya. Nah, contohnya 2 kurang dari 4 karena 2 terletak di sebelah kiri dari 4, atau 2 berada di sebelah bawah dari 4. Negatif 2 itu lebih besar dari negatif 4 karena negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 4, atau negatif 2 berada di atas dari negatif 4-nya. Jadi seperti ini tadi ya. 2 itu lebih kecil dari 4 karena 2 terletak di sebelah kiri negatif atau 4. Kemudian juga gitu. Kalau yang ini 2 lebih besar daripada negatif 4 karena terletak di sebelah kanan. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Pada garis bilangan dengan arah mendatar berlaku jika A terletak di sebelah kiri B, maka A kurang dari B. Jika A terletak di sebelah kanan B, maka A lebih besar dari B. Nah, contoh, suhu di ruang laboratorium komputer yang berpendingin adalah 15 derajat Celcius. Tentukan suhu ruangan itu jika A. Suhu dinaikkan 4 derajat Celcius, B. Suhu diturunkan 19 derajat Celcius. Baik, suhu di ruangan laboratorium komputer yang berpendingin adalah 15 derajat. Suhu ruangan jika dinaikkan 4 derajat berarti menjadi 19 derajat Celcius. Itu 15 derajat dikai panas meneh 4 derajat sehingga 19 derajat Celcius. Suhu ruangan jika diturunkan 19 derajat ya. Ini jika pertanyaan kedua adalah suhu diturunkan 19 derajat. Dari 15 derajat didinginkan 19 derajat. Berarti 15 derajat Celcius dikurangi 19 derajat Celcius. 15 dikurangi 19 maka hasilnya negatif 4 derajat Celcius. Nah, punya 15, hutang 19, maka masih punya hutang 4 derajat Celcius. Mudah pemahamannya seperti itu.
Baik, kita lanjut.